Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Teman-teman salihah di sini, siapa yang masih merasa malas ketika akan mengerjakan sholat, sehingga seringkali mengakhirkan waktu sholat? Jika kita memandang sholat ini sebagai suatu kewajiban, maka kita akan merasa terbebani. Untuk itu mari kita tanamkan ke dalam hati bahwa sholat itu sebagai suatu bentuk syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang bahkan kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antara syukur itu, di antara nikmat itu adalah satu, yaitu nikmat yang paling mendasar, bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai manusia. Pernah tidak teman-teman membayangkan jika kita diciptakan sebagai kecoa atau tikus, ular, kutu, atau buaya? Bagaimana kehidupan makhluk-makhluk itu tadi setiap harinya? Untuk itu kita harus bersyukur dengan penciptaan kita sebagai manusia, karena Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia yang membawa misi, yaitu akan menjadi khalifah di muka bumi. Setelah kita bersyukur dengan penciptaan kita sebagai manusia, kemudian kita bersyukur bahwa Allah telah mengurus kita. Apa sih yang Allah urus dari kita? Teman-teman tahu cara kerja mata? Bagaimana cara mata bekerja hingga kita bisa melihat? Bagaimana cara kerja telinga hingga kita bisa mendengar? Bagaimana cara mulut, tangan, dan kaki yang katanya semua itu diperintahkan oleh otak? Apakah kita tahu bagaimana cara kerja otak itu sendiri? Hanya karena semua berjalan seperti itu setiap hari, sehingga kita mengira bahwa itu memang harus seperti itu. Enggak, sama sekali enggak. Allah lah yang telah mengurusnya. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah yang telah mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak mempunyai rasa kantuk. Bukankah kita sangat berterima kasih kepada orang tua kita karena sudah mengurus kita? Lalu bagaimana dengan Allah yang telah mengurus kita melebihi orang tua kita? Jauh sifatnya. Kemudian setelah kita bersyukur dengan mengurusnya Allah kepada kita, yang ketiga yaitu kita harus bersyukur bahwa Allah menciptakan fisik kita dengan sempurna. Allah menciptakan tubuh kita dengan sepasang mata yang dengannya kita bisa melihat, karena betapa banyak mereka yang memiliki mata namun tidak bisa melihat, atau bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Kita harus bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita mulut yang dengannya
kita bisa berbicara dengan baik dan lancar, yang dengannya kita bisa makan. Kemudian bagaimana Allah telah menciptakan kita dengan kedua telinga, yang dengannya kita mampu mendengar, yang betapa banyak orang mempunyai telinga tapi tidak berfungsi. Dan juga penciptaan kedua tangan kaki kita sehingga kita dapat beraktivitas, kita bisa menggerakkan tangan dan kaki kita semau kita. Bisa tidak kita membayangkan jika kita diciptakan dengan kekurangan satu saja dalam anggota tubuh kita atau panca indera kita. Dikisahkan pada zaman dulu ada seorang salafus salih bernama Abu Kilabah. Qadarullah, beliau itu diciptakan tanpa tangan dan tanpa kaki. Beliau hidup sendirian di dalam sebuah kemah di tepi pantai. Dan setiap harinya beliau itu mengucapkan zikir yang berarti bahwa beliau itu sangat-sangat bersyukur atas penciptaan beliau. Bunyi zikir itu adalah sebagai berikut. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaq tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku dengan kelebihan-kelebihan yang banyak yang tidak diberikan kepada manusia lain. Kira-kira seperti itu artinya. Jika itu adalah zikir sebagai rasa syukur yang diucapkan oleh seorang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah telah menciptakan fisik kita dengan sempurna? Adakah kita pernah mengucapkan kalimat syukur itu? Adakah kita pernah merenungkan tentang itu, bagaimana harus bersyukurnya kita atas semua nikmat? Jika kita sudah menyadari tentang betapa nikmat itu banyak sekali yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan lagi merasa terbebani untuk mengerjakan sholat. Kita akan mengucapkan terima kasih dengan bentuk kita mengerjakan sholat. Dan bahkan sholat itu sekali lagi adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, karena ada berbagai macam manfaat dari apabila kita mengerjakan sholat. Kemudian ketika kita manusia biasa yang mengerjakan sholat 5 waktu, ada mereka yang sedemikian cintanya kepada Allah itu tidak cukup dengan sholat 5 waktu saja. Mereka menambah rakaat sholat sunnahnya. Mereka melakukan sholat pada saat manusia-manusia lain terlelap. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka menjadi hamba yang dicintai Allah secara spesifik, karena semua makhluk itu dicintai Allah. Tapi ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang tidak sama, melakukan amalan-amalan yang lebih banyak dan ikhlas karena semata-mata mengharap Allah, maka Allah mencintainya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang
mencintai Allah, sehingga kita mengerjakan sholat itu bukan suatu beban, bahkan sebagai satu kebutuhan kita, atau bahkan kita ibaratkan itu sebagai candu yang kita tidak bisa lepas darinya. Ada satu doa agar kita bisa menjadi orang yang mencintai sholat, yaitu Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati innaka taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mencintai sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, dan juga keturunanku. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Demikian, semoga bermanfaat. Maaf untuk selalu mengingatkan, karena katanya mengingatkan itu adalah sebagai bentuk cinta seseorang kepada saudaranya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.